Hmm, hmm. Woi, woi, gimana ngetuknya ya? Woi, kok masih bangun kah? Hei, kamu belum tidur ya? Ih, please buka dulu, please. Please banget. Akhirnya keluar juga. Sorry ganggu. Kamu kenapa liatin aku kayak gitu? Emangnya aku nggak boleh ya nyamperin? Ya, ekspresi kamu kelihatan jelas banget sih. Kayak lagi mikir tumben aku kesini nyari kamu malam-malam. Aku salah. Oke. Tenang aja sih, nggak ada masalah apa-apa kok. Api unggun juga udah beres. Peserta juga aman. Ya aku lagi ini aja muterin area camping aja, ngecekin peserta. Ya gitu deh. Aku boleh nanya sesuatu nggak? Ini kamu emang sendirian ya di tenda? Oh beneran? Aku kira sama anggota basket yang lain. Kenapa bisa sendirian? Karena jumlah pesertanya ganjil ya. Oke. Terus kamu kebagiannya satu tenda sendiri gitu. Ya, pantas aja. Tadi aku lewat sini kok sepi gitu. Nyaman. Ya enak juga ya. Iya enak aja, nggak ada yang ngorok gitu kan. Terus juga ya nggak ada yang rebutan tempat. Nggak ada yang naruh kaki sembarangan. Nyaman enak ya. Kenapa kok kamu malah senyum gitu? Apa? Kamu bilang mau tukeran? Jangan, aku nggak yakin kuat. Di tenda panitia tuh rame banget. Ada yang ngobrol sampai sekarang, ada yang udah ngorok, ada yang kayaknya tadi aku lihat ada yang masih makan deh. Harusnya udah jam istirahat ya, tapi malah kayak pasar malam gitu. Ya makanya aku kabur bentar. Ya pengen cari suasana yang lebih tenang aja sih. Enak ya malam-malam di sini. Kalau nggak lagi jadi panitia, aku mungkin udah tidur ya dari tadi. Ya, cuma sayangnya gimana ya, namanya juga ketua OSIS. Mana bisa langsung tidur gitu, aku harus ngecekin. Takutnya ada anak-anak yang bandel juga kan keluar tenda. Aku duduk di sini boleh nggak? Nggak apa-apa kan duduk di sini? Iya, pegal juga sih berdiri.
Sorry ya. Makasih. Capek juga ya ternyata. Iya, aku dari pagi muter ke sana, terus ke sini. Habis itu ya ngurus registrasi, terus ngurusin lomba. Tapi unggun. Belum lagi ngecek peserta. Aku baru sadar jadi ketua OSIS ternyata gak sesantai yang orang kira. Kamu juga bantu banyak kok hari ini. Iya, aku lihat kok. Waktu lomba estafet itu, aku lihat kamu maju duluan buat bantu adik kelas. Itu kamu kan? Ya, aku sempat lihat sih dari jauh. Mereka kelihatan lebih tenang ya pas kamu datang gitu. Ya, walaupun muka kamu tetap datar ya. Itu ada suara kucingnya. Itu tuh kucing yang di panitia. Ada 2 kucingnya. Iya, besok deh lihat. Diamnya di tenda panitia mulu sih, soalnya kan anak-anak pada ngasih makan ya, pada ngasih makan kucingnya. Jadi mereka betah di situ. Oke, balik lagi ke topik. Ya, mereka kelihatan lebih tenang pas kamu datang ya, walaupun muka kamu tetap datar. Ya, padahal mereka takut sih sama kamu. Gak tahu sih ya, kalau itu gak tahu ya. Mungkin karena kamu kelihatan galak kali. Gak tahu, jangan protes ke aku. Bukan aku yang bilang. Tapi aku bilang sih ke mereka kayak, enggak kok, dia gak segalak gitu. Ya walaupun kadang emang kamu nyebelin sih. Terus ini ngomong-ngomong, kamu nyaman tidur sendirian? Enggak sepi emang. Aku sih kayaknya malah gak bisa ya, entah kenapa. Ya gak tahu sih, kalau terlalu sepi tuh malah kayak susah tidur gitu. Mungkin karena udah kebiasaan denger orang ngobrol kali ya. Luas juga ya tenda kamu. Ya pantes sih, cukup buat 1 orang. Aku kenapa lihat-lihat? Ya nggak apa-apa sih. Cuma penasaran aja. Kan tadi baru tahu juga kamu sendirian. Ya kan? Ya kamu jangan curiga gitulah. Apa? Tumben banyak nanya. Masa sih? Aku emang banyak nanya ya? Ya namanya juga ngobrol gak sih? Masa diam-diaman? Apa? Kamu dari tadi senyum sendiri gitu kenapa? Hah? Aku ada maunya? Enggak, apa sih? Beneran, kamu jangan sembarangan nuduh deh. Aku tuh datang tuh cuma ya ngobrol. Apa? Kamu gak percaya? Kenapa kamu gak percaya?
cuma ngobrol harusnya udah balik. Kamu tuh ya, kenapa sih? Bukan gitu. Jadi gini, kamu nih aku jadi harus jelasin. Ya sebenarnya memang ada sedikit alasan lain, tapi jangan kelihatan kayak curiga gitu sama aku. Bener ya, kamu jangan ngetawain loh. Janji. Serius. Oke, aku percaya deh. Jadi ya tadi pas aku balik ke tenda panitia itu ada kejadian yang ya sedikit memalukan gitulah. Kenapa kamu langsung senyum gitu? Aku juga belum cerita kan. Kamu jangan pasang ekspresi yang nyebelin gitu deh. Serius, aku nggak jadi cerita nih. Ya udah, jangan kayak gitu. Ya oke deh, aku cerita. Jadi tadi waktu aku selesai muterin area camping, kan aku balik tuh ke tenda panitia. Ya awalnya biasa aja sih. Aku cuma mau ganti jaket terus langsung tidur aja. Ya pas aku buka resleting tendanya ya nggak ada yang aneh. Aku masuk, taruh senter, taruh map, terus ya duduk. Nah baru berapa detik gitu aku denger suara kayak bes, kayak apa ya, suara sayap gitulah, sayap hewan gitu. Aku pikir cuma satu kan, ya wajar lah ya suara jangkrik gitu kali, aku pikir. Jadi aku cuekin lah. Terus tiba-tiba ada lagi dan ada lagi, sampai akhirnya tuh aku nengok ke atas, dan itu di langit-langit tendanya itu penuh. Ada berapa ya itu? Banyak deh. Aku bahkan nggak tahu itu serangga apa. Pokoknya ya bersayap semua. Kayaknya gara-gara tadi ada yang buka setting pas lampunya nyala deh, jadi semuanya masuk. Kenapa ketawa? Kamu tuh kan jangan ketawa, aku serius. Kamu nggak lihat sendiri sih soalnya. Itu kalau kamu lihat mungkin kamu juga langsung keluar kali. Orang aku sempet nyoba tetap di dalam kok. Aku mikir kayak udahlah, paling cuma bentar, ntar juga dia keluar gitu hewan-hewannya. Tapi ternyata malah ada yang terbang lewat depan muka. Duh, geli banget. Aku refleks keluar. Apa? Iya, aku tahu. Emang pokoknya aduh geli banget deh. Aku tuh emang takut serangga sih, cuman jangan ketahuin gitu dah. Ya terus aku keluar terus mau terbentar kan, niatnya mau cari tenda kosong gitu, tapi ternyata kan semuanya penuh. Ya ada yang isinya 4 orang gitu, terus ya ada yang isinya 5 orang gitu, bahkan ada yang tidur mepet-mepetan. Panitia juga sama, tadi aku doang ngecekin gak ada tempat lagi. Terus aku kepikiran ya sesuatu gitu, makanya ya aku kesini. Kenapa kamu liatin aku kayak gitu? Apa? Kamu udah bisa nebak kelanjutannya? Apa deh? Coba apa tebak? Ya itu bukan, ya
Ya sebagian sih. Ya kan aku harus mastiin dulu ya kalau ternyata kamu satu tenda sama orang lain, ya mana mungkin aku ngomong. Jadi ya aku cuma mastiin situasinya dulu aja. Apa? Kamu bilang jadi emang ada maunya? Ih, kamu jangan gitu, aku jadi malu sendiri. Oh, udah deh, aku nggak jadi aja. Apa? Ya bisa kamu nyebelin kayak gitu. Iya, pokoknya gitu deh. Kamu lagi nunggu aku ngomong sendiri? Emang ngomong apa? Permintaannya? Kenapa sih kamu nih? Seneng banget bikin aku malu. Makanya jangan nebak, aku jadi susah kan ngomongnya. Ya oke deh, aku coba ngomong gini ya. Kalau misalnya, ini cuma misalnya, berandai-andai, nih ada seseorang nih yang lagi nggak punya tempat tidur malam ini, terus ya orang itu kebetulan kenal nih sama seseorang yang punya satu tenda sendirian gitu. Ya menurut kamu orang itu harus gimana gitu? Tinggal minta izin, sesimpel itu. Ya kedengarannya gampang tapi praktiknya enggak. Soalnya nih aneh kan, kayak aku bukannya nyelesain masalah malah jadi sumber masalah nanti. Kalau besok ada yang tahu aku numpang tidur di sini gimana? Nggak kebayang deh nanti gosipnya. Apa kamu bilang? Kan nggak ada yang bakal tahu kalau nggak ada yang cerita. Ya itu juga bener sih, tapi tetap aja aku kepikiran. Makanya dari tadi aku muter-muter dulu. Ya aku bahkan sempat berdiri agak jauh deket tenda kamu, hampir 5 menit mungkin. Ya aku mikir lah, ganggu nggak? Aku ganggu apa enggak? Kamu udah tidur atau belum? Terus kalau misalnya kamu nolak gimana? Ya banyak yang aku pikirin lah. Gak segampang itu juga kali. Gimana sih kamu? Ya pokoknya aku kepikiran sih. Aku bingung aja harus gimana. Ya lucu sih. Aku ngurus ratusan peserta camping aja aku gak pusing. Dan juga aku berani kan negur orang, tapi giliran mau ngomong sama kamu malah jadi jangan senyum-senyum. Apa sih? Ya aku serius. Serius dulu lah. Kamu senyum-senyum mulu. Ya terus aku lanjutin nih ngomong. Kalau nggak aku pergi nih. Ya udah, makanya kamu nyebelin deh mukanya. Aku ngomong nih, ya udah jangan diledekin dong. Ya terus aku baru sadar gitu dari tadi aku muter-muter bawa sleeping bag. Kamu udah curiga kan dari awal? Jadi dari pertama kamu lihat aku bawa sleeping bag tuh kamu udah tahu arahnya kemana?
Jadi usaha aku buat kelihatan santai gagal ya. Pantas aja. Ya pantas aja, dari tadi kamu nurut aja sama semua pertanyaan aku. Aku nanya kamu jawab, Kamu sengaja ya? Kamu nunggu aku yang ngomong dulu. Kamu jahat deh. Ya udah deh, daripada muter-muter terus aku ngomong aja yang sebenarnya. Jadi gini, malam ini aku boleh nggak ya aku numpang tidur di tenda kamu gitu. Ya tenang aja sih, aku nggak minta sleeping bag kamu, aku nggak minta bantal kamu, aku juga ya nggak bakal ngerebut tempat kamu. Aku cuma butuh ya satu sudut kecil aja di tenda kamu ini. Besok pagi sebelum yang lain bangun aku langsung balik ke tenda panitia. Jadi nggak bakal ada yang iya tahu gitu. Gimana? Boleh? Serius? Akhirnya, jujur aja ya, aku tuh udah nyiapin rencana cadangan kalau kamu nolak. Apa rencana cadangannya? Ya duduk depan tenda panitia sampai pagi. Ya abisnya aku takut serangga. Tapi makasih ya, beneran deh. Kalau bukan kamu aku bingung deh kayaknya harus kemana. Ini mau kita tutup aja tendanya. Takut ada orang lihat gak sih? Ini aku taruh di mana? Aku taruh situ. Oke. Misi ya. Aku jadi ikut tidur deh di sini. Apa? Oh, geser ke sini. Oke. Gini. Oke. Berarti di sini ya. Lucu juga ya. Ya lucu aja gitu. Biasanya kita ketemu selalu rame gitu kan. Entah lagi rapat, ya lagi di lapangan atau lagi di tenda di ini apa kok tenda sih, di ruang OSIS atau di depan orang. Jarang banget ya bisa ngobrol setenang ini. Tapi aku ganggu nggak? Soalnya tadi kamu pasti udah mau tidur kan? Belum ngantuk? Bohong. Dari tadi mata kamu aja udah sayu gitu. Iyalah aku tahu. Kalau orang capek tuh kelopak matanya tuh jadi kelihatan agak berat gitu loh. Kenapa bisa tahu? Ya mungkin karena sering ketemu kali ya. Lagian selama beberapa bulan terakhir tuh kita kan hampir tiap hari ya bareng. Entah itu belajar, pulang bareng. Kalau hal sekecil itu aja gak sadar, berarti aku kurang merhatiin. Kenapa? Gak apa-apa. Nah, oke. Tapi sejujurnya aku tuh pas jalan ke sini emang sempat berharap kamu sendirian sih.
Soalnya kalau misalnya ternyata ada orang lain di dalam, ya aku pastinya langsung puter balik. Hmm? Dari awal emang niat kesini? Ya itu gimana ya? Kan pilihannya tinggal dikit ya, tapi ya mungkin gitu Bu. Ya bukan cuma karena itu aja gitu. Soalnya kan kalau dipikir-pikir, di antara semua orang yang ada di camping ini, orang yang paling bikin aku nggak sungkan untuk minta tolong ya kayaknya cuma kamu kan. Jangan GR dulu kamu. Ya aku cuma percaya aja sih sama kamu, itu aja. Kamu gak mau tidur? Beneran belum ngantuk ya? Tapi itu matanya udah ngantuk gitu. Udah ngantuk ya kamu, cuma gara-gara aku ketok-ketok. Kok ketok-ketok sih? Emang tenda tadi aku ngetok-ketok ya? Aku ngegaruk tenda tadi. Ya enggak, kayaknya gara-gara aku kesini deh, kamu jadi gak ngantuk. Terima kasih ya. Kalau tadi kamu nolak, kayaknya malam ini aku duduk di luar deh beneran. Serangga segitunya? Iya segitunya. Lagian ya, aku tuh kayaknya berani deh ngadepin guru BK, berani ngomong depan satu sekolah, berani negur anak kelas 3. Tapi kalau udah urusan serangga, udah aku nyerah kayaknya. Apa sih kamu ngetawain? Besok juga kalau kamu ketemu kecoa, jangan manggil aku ya. Aku pokoknya nggak suka deh sama serangga apapun itu. Kupu-kupu pun aku nggak suka deh. Tapi camping hari ini capek ya? Kayaknya tahun ini capek banget gak sih campingnya? Ya, tapi aku seneng sih, walaupun banyak yang harus diurus. Soalnya semuanya berjalan lancar ya. Ini setidaknya malam ini nih, aku bisa istirahat tanpa kepikiran harus perang sama serangga. Apa? Berarti kamu berguna juga? Iya, ya lebih berguna dari yang kamu kira lah. Soalnya ya kalau dari tadi aku sendirian, mungkin aku masih keliling muter-muter sambil bingung. Jadi ya makasih. Kamu gak mau tidur kah? Jadi canggung ya, ada aku. Sorry. Ya apa ya, kita ngobrol apa ya? Ya, aku nggak tahu mau ngobrol apa. Kok aku udah rebahan kayak gini malah jadi canggung ya? Kenapa? Setelah lulus, nggak tahu sih, aku belum kepikiran mau kemana. Emang kamu kepikiran mau kemana setelah lulus? Kamu juga nggak tahu? Nggak tahu sih. Mungkin aku ikutin saran orang tua aku ya. Kalau misalnya aku disuruh ke sana ya aku ikut aja deh kayaknya. Kamu emang nggak tahu banget harus gimana nanti setelah lulus? Ya oke.
Tahu nggak tau sih, setelah lulus nanti kita masih bisa ketemu nggak ya? Atau bertukar chat dan sebagainya. Kalau dipikir-pikir kan kita pacaran cuma kontrak doang ya. Belajar bareng, pulang bareng. Aku nggak tahu deh kalau mikirin itu. Tapi ada rasa takut tersendiri sih sebenarnya. Enggak apa-apa. Mungkin karena kita terbiasa bareng aja kali. Ya, itu cuman negative thinkingnya aku kali. Dah, besok kita masih harus bangun pagi kan. Kalau kesiangan yang pertama dimarahin pasti aku, karena kita ketahuan. Okay, good night. Makasih ya, udah boleh numpang tidur di sini.